Tim nasional itu unit yang bisa mempersatukan. Saya berharap Coach Sinteyong mengucapkan terima kasih buat klub Liga 1. Selama kau masih ngeributin Sinteyong, selama itu juga aku bakal tetap muncul dengan semua statementku sendiri. Barusan statementmu bilang berterima kasih dengan klub, berterima kasih sama segala macam. Itu bukan urusan pelatih. Untuk apa? Ada federasi, ada manajer. Untuk apa pelatih? Kau yang membuat itu jadi ribet. Hal sederhana seperti ini, kau yang membuat jadi ribet, Bung Toel. Gara-gara kau, jadi ada istilah harus berterima kasih misalnya. Dulu-dulu enggak, dulu-dulu pelatih enggak ada yang kau ributin. Kau terlalu banyak bicara pada akhirnya. Emosimu tinggi karena kau sudah tidak tahu harus ngeluarin statement seperti apa lagi. Kau cari-cari kesalahan segala macam. Jelek, buruk kok pada akhirnya. Sampai kapanpun, kalau kau masih ngeributin Sinteyong, sampai kapanpun kau ngeributin timnas Indonesia, Sinteyong dan lain-lain, aku juga bakal tetap ada muncul di semua video statementmu. Tenang, banyak waktu Bung Toel. Tenang ya. Ngapain ngelakuin hal seperti itu? Klub happy, pemainnya dipanggil berprestasi. Udah itu aja. Gak harus ribet semua segala macam. Terima kasih semua segala macam. Itu bukan tugas pelatih. Pelatih itu tugasnya membangun tim jadi baik. Cuman itu tugasnya. Makanya kau walaupun kau bilang kau punya ilmu kepelatihan segala macam, tapi kau nggak ngerti karena kau nggak tahu. Kau cuma tahu tulisan, kau cuma tahu statistik, analisa segala macam. Di lapangan kau nggak tahu apa-apa, nol kok. Bicara yang banyak. Pak Erick Thohir itu memanjakan Sinteyong. Ya dalam tanda kutip saya menggunakan istilah sangat dimanjakan. Ya perlakuan, fasilitas, support. Kalau kita bandingkan dengan pelatih-pelatih tim nasional sebelumnya, itu belum pernah ada yang dapat fasilitas sehebat Sinteyong. Ayolah, open ya. Apa sih agenda kalian? Buat orang yang nggak suka STY, buat orang yang nggak suka progres tim ini, ayolah buka aja. Kalau emang, soalnya gini, gue yakin nggak mungkin nggak ada agenda di balik lu pengen STY turun, lu pengen timnas ini drop. Kalau nggak selebihnya tadi kita ngobrol, kayaknya cuman buat popularitas doang nih. Gue yakin orang-orang yang ngomong itu udah punya popularitas yang cukup tinggi, udah yakin lah punya popularitas. Cuman apa sih agenda lu? Apa yang lu pengen dari timnas ini drop? Apa yang lu pengen dari timnas ini? Apa yang lu pengen gitu? Kita belum lupa kok. Gue bukan orang yang suka nonton timnas banget. Gue masih inget fase kita tuh hanya nggak kalah sama Malaysia, fase kita hanya AFF, fase kita jangan kalah sama Vietnam, kita udah seneng. Lawan Singapura kesulitan. Gue masih inget fase itu kayak just like yesterday gitu. Baru banget gue ngerasanya. Cuman sekarang fase kita worldwide, kita ngelawan tim dari CAF, Korsel gitu loh. Itu lu nggak lihat, itu lu nggak fokus sama itunya. Jadi buat gue, ayolah buka aja deh. Apa agenda lu? Itu yang gue pengen tahu. Dari sisi permainan pun ya tadi kita bicara. Apakah pemain kita semuanya mumpuni untuk tampil offense? Kan nggak juga. Kan dia juga ngelihat kan siapa pemain-pemain gue kayak gimana sih bentuknya. Defense rapetin dulu. Buat lawan susah untuk membuat kita kebobolan, membuat kita mendapatkan banyak serangan itu dirapetin dulu. Itu sudah dilakukan oleh Sinteyong. Setelah itu apa? Transisinya kan nggak gampang juga membuat tim defense bagus, tapi juga punya transisi yang bagus. Akhirnya kita perlahan-lahan defense kita sudah bagus, transisi kita pun bagus, menghasilkan gol yang luar biasa. Itu gol world class semua menurut gue dari. Jadi kenapa sebuah hal yang dibilang defensif itu sebuah hal yang memalukan? Ya enggak. Lo defense juga, lo menumpuk pemain, kalau lo nggak bisa cara defense ya nggak akan bisa juga untuk bisa merapatkan itu. Oke, salam olahraga. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Video barusan tadi adalah kumpulan dari para pandit sepak bola ya, dan juga ada Oki Rengga yang jelas-jelas menantang Bung Toel. Apapun statement Bung Toel pasti akan dibantah oleh Oki Rengga ya. Karena Bung Toel kita tahu masif sekali nyerang Sinteyong. Dan di video nanti selanjutnya ada Bang Hotman Paris yang jelas-jelas skakmat Bung Toel. Oke, nggak perlu lama-lama, kita saksikan video selanjutnya yaitu Bung Hotman Paris dan Coach Justin tentunya. Oke, kita saksikan dulu. Dalam konteks sepak bola itu nggak bisa sekedar omon-omon gitu loh. Ya. Di sidang MK pun nggak boleh omon-omon. Buktinya kalah yang omon-omon. Tapi kalau kita mau bicara tentang sepak bola, bagaimana PSSI, bagaimana Pak Erick Thohir itu memanjakan Sinteyong? Dimanjakan? Ya dalam tanda kutip saya menggunakan istilah sangat dimanjakan. Uang atau apa nih?
Ya perlakuan, fasilitas, support, Ya kalau memang dukungan. dia hebat, kenapa enggak? Bukan soal hebat, yang justru harus menunjukkan hebat tuh pelatihnya dulu. Oke. Tapi kalau kita bandingkan dengan pelatih-pelatih tim nasional sebelumnya, itu belum pernah ada yang dapat fasilitas sehebat Sinteyong. Naturalisasi misalnya, kan nggak ada yang sebanyak Enggak, ini. menurut Anda memang pelatihnya hebat, Sintayong ini hebat atau tidak? Lah makanya harusnya diuji gitu Kan loh. udah diuji, udah berapa Diujinya tahun di sini? contohnya begini, kan saya bilang tadi, memanggil kembali Nathan Chuaon apresiasi lah, itu upaya. Tapi harusnya kita challenge, ketika tanpa Nathan Chuaon, apa yang akan dilakukan oleh Sinteyong? Ya jangan ambil resiko dong, udah keburu kalah. Oh, Lu kan bilang itu Loh, lu ambil enggak, risiko. ini menjawab Ini pertanyaan, jangan beresiko bukan, dong. menjawab Towel. pertanyaan utama tadi Ya. Bang Hotman. Ya. Ini peran pelatih Sinteyong atau apa? Loh. Jadi sebetulnya ini kesempatan, karena kalau dari segi target kan udah tercapai, Bang. Perempat final. Nggak, Nathan Bang. Tulus besok Ini itu. kan sebuah upaya yang dilakukan. Kalau seandainya Makanya apresiasi kalau seandainya upayanya. tidak berhasil seandainya Nathan Kita dan sedang gue yakin menguji, tetap bisa. kita sedang menguji kualitas Sinteyong. Betul. Kita Cuman mau kalau lihat seandainya gitu. Nathan bisa Kalau didatangkan, disuapin kenapa terus sama tidak? Erick Thohir, enak betul Sinteyong gitu loh. Ya enggak lah, enggak segampang itu. Emang lu kira dengan 11 Messi bisa jadi Loh, juara? makanya Kan dia enggak. dituntut. Dia bisa nggak maksimalkan pemain yang dibawa? Kan sudah Kan lakukan. ada Arkan Fikri, ada Justin Hubner. Bisa nggak dia memformulasikan? Sebetulnya kalau kita mau bicara secara sepak bola, kita mau lihat itu. Jadi tetap Anda merasa Pak Erik terlalu besar bayaran kepada Sintayong gitu? Bayaran. Oh, bayaran memang paling besar juga sih, Bang. Enggak gini. Bahkan besok kalau menang pasti minta bonus lagi. Tanya di Bang Arya. Oh begitu? Oh, pasti. Gini. Pelatih itu bisa memberikan sebuah prestasi jika dia diberikan amunisi untuk perang. Ya. Oke. Sekarang yang datang dari 13 hanya 4. Ya. Oke. Satunya cabut. Ya pasti ada upaya-upaya untuk mendatangkan. Seandainya Nathan tidak bisa datang, saya yakin bisa. Seperti yang saya bilang, paling digeser ke depan, Komang yang menggantikan. Ya. Nah kalau soal memperbaiki pemain, gue nggak setuju juga karena semua pemain punya kualitas. Pelatih itu bukan tukang sulap. Ini yang selalu ada perbedaan pendapat atau misthinking ya, bahwa pelatih itu tukang sulap bisa membuat semua pemain jadi hebat. Ya. Ujung-ujungnya kan pemain yang berbuat. Menjawab Gue ini mantan peran pelatih. siapa? Peran Sinteyong nggak? Target tuh tercapai kan? Pasti. Oke. Tapi kan ada yang Makanya berhasil, kalau ada kita yang mau tidak, secara Toel. sepak bola mau mendalami, tes case besok. Cuma ini kan Kalau luar tes biasa. case Pak keburu kalah. Iya, Nggak boleh tes nggak case. bisa Bukan. buat tes case. Kita lah. mau menguji Ini pelatihnya, kan pertandingan mau jawab. penting, nggak ada Bayar, tes nggak, Bang Hotman mau jawab. Nggak, apa benar nggak peduli apa pelatihnya, yang penting menang kan? Iya. Iya. Nggak, cuman lu nggak bisa bilang test case. Dan gue yakin kalau nggak ada Nathan, Tugas Sintayong pelatih bisa tim nasional apa, Bang? meraih prestasi. Oke, itu tadi video momen Bung Toel diskakmat sama Coach Justin dan Bung Hotman Paris ya. Di video tadi jelas Bung Toel menyerang secara pribadi. Bilang Sintayong diperlakukan secara dimanjakan oleh Erick Thohir lah. Bilang tes cash buat Sintayong lah. Itu memang video debat beberapa waktu yang lalu. Cuman masih menarik untuk kita bahas nih. Memang si Toel ini orang yang paling aneh menurut saya. Dia nyerang Sintayong, nyerang pribadinya, bukan nyerang kinerjanya. Kinerjanya semua orang Indonesia ngomong Sintayong bagus. Kalau nggak bagus ngapain? Masih dipakai. Intinya kan masih bagus. Itu aja kuncinya. Pak Erick Thohir nggak sembarangan milih-milih pelatih, apalagi pelatih timnas. Tak tahu Pak Erick Thohir kan pernah memiliki Inter Milan berapa tahun, mungkin kalau nggak salah sekitar 5 tahun dia megang Inter Milan. Dia udah malang melintang di dunia sepak bola. Tahulah kualitas pelatih yang bagus seperti apa. Kalau dibanding sama si Toel ini ya jauh. Pak Erick Thohir kok gak sembarangan beliau milih pelatih. Sintayong juga bukan pelatih ecek-ecek. Dia pelatih, bukan pelatih sembarangan. Pernah melatih Korea, pelatih tim Piala Dunia loh. Gimana gak berkualitas? Kok masih aja dijelek-jelekin sama si Toel ini?
Ya betul tadi yang di depan, video yang di depan tadi, si Oki Rengga itu, apapun statement Toel, selama dia menyerang Sintayong, selama dia menyerang timnas, dia akan bersuara. Bagus itu. Saya sangat mendukung. Orang-orang seperti Toel ini memang harus dibantah habis. Jangan dikasih panggung. Oke? Kayaknya cukup sekian dulu. Jangan lupa like, komen, dan yang belum subscribe, harap subscribe biar nanti dapat bonus tontonan video terbaru. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.